Lagi-lagi Gunung Lawu memakan korban. Seorang pendaki bernama Andi Sulistiawan ditemukan tewas di Gunung Lawu pada Senin 6 Juli 2020 kemarin. Warga Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ditemukan meninggal dunia dalam keadaan bertelanjang dada di pinggir jurang sedalam 7 meter. Dugaan awal, pria yang sempat menghilang dari rombongannya ini meninggal karena hipotermia dan tergelincir. Sebuah video tiba-tiba viral di media sosial memperlihatkan detik-detik terakhir almarhum sebelum meninggal. Video unggahan akun Twitter Udin_Juragan pada 22 Juli lalu tersebut merekam seorang pria dengan ciri-ciri menyerupai Andi Sulistiawan membungkus kayu dan ranting-ranting dengan jaketnya. Padahal saat itu cuaca sangat dingin dan angin berhembus dengan kencang, bahkan korban terlihat menggigil karena kedinginan. Ada apa sebenarnya dengan Gunung Lawu? Inilah ritual dan mitos Gunung Lawu versi on the spot. Andi Sulistiawan mendaki Gunung Lawu bersama 5 orang temannya pada hari Sabtu 4 Juli sore. Keenam pendaki ini meniti jalur Cemoro Sewu, Magetan. Semua berjalan normal. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan memasang tenda di pos Hargo Dalem. Pada pukul 3 dini hari, Andi menemani seorang temannya Nur Hayati untuk buang air kecil. Hanya berselang beberapa menit, Andi yang tadinya hanya berjarak 2 meter dari sang teman, hilang tanpa jejak. Kelima temannya mencari Andi ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Mereka kemudian melaporkan hilangnya Andi ke pos petugas Hargo Dalem setelah dilakukan pencarian oleh tim reaksi cepat atau TRC Senin 6 Juli 2020. Jasad Andi ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan celana jeans di pinggir jurang Hargo Dumilah yang memiliki kedalaman 7 meter. Berdasarkan hasil visum, Andi meninggal karena hipotermia dan terperosok ke pinggir jurang. Lalu mengapa dalam keadaan cuaca mencapai 6 derajat Celcius, Andi justru ditemukan meninggal dalam kondisi bertelanjang dada? Video unggahan akun Twitter @udin_juragan pada 22 Juli lalu memberi pencerahan. Ketika teman-teman Andi mencari keberadaannya, para pendaki dari Ungaran sempat berpapasan dengan sosok Andi dan merekam momen janggal tindak tanduk si pemuda 18 tahun tersebut. Dalam video tersebut terlihat Andi melepaskan kaos dan jaketnya untuk membungkus kayu dan berlari ke arah atas gunung. Kalau yang dimaksud tadi itu simbok ya Mbak, itu adalah Nyai Jalak Lawu gitu, atau sering disebut juga dengan Nyai Jalak Gading. Jadi beliau ini memang yang ada di tengah ya, tengah menuju atas, dan memang dengan perwujudan yang kalau bertemu dengan pendaki atau dengan pendatang itu wujudnya perempuan usia 50-60 tahunan lah. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau gunung itu ada tiga step ya, step bawah, step tengah, sama yang paling tinggi. Jadi sebelum kita naik ke yang tinggi itu sebenarnya banyak hal-hal yang istilahnya nanti akan membelokkan gitu. Nah justru ini biasanya yang membelokkan itu kalau boleh dibilang dari kawanan jin yang sifatnya negatif. Bagaimana tanggapan Pak Prapto, dosen sejarah dan kebudayaan Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia melihat kasus ini? Ya, ini di Gunung Lawu ya. Saya kira memang harus dipahami juga. Selain ada pendakian pencinta alam, saya kira di Gunung Lawu khusus ada pendakian spiritual sebetulnya dengan tujuan tertentu begitu. Oke, ini karena ini kaitan dengan pencinta alam ya, seorang pendaki yang kemudian hilang. Apapun sebabnya, bagaimanapun peristiwanya, saya kira di dalam konteks dimanapun gunung ya, itu kan penuh dengan misteri sebetulnya ya. Selain ada tantangan secara alamiah ya, tapi juga tantangan-tantangan yang secara spiritual juga harus dipahami ya. Setiap gunung itu kata orang Jawa ada penunggunya, ada yang bawa rekso begitu ya. Jadi bahkan di dalam pendakian itu seringkali dinasehati para pencinta alam ini jangan sembarangan ya ngomong, jangan berpikir negatif ya.
jangan melakukan ini, ada larangan. Itu kan sebenarnya larangan-larangan yang barangkali sanksinya apa kita nggak tahu, tapi sanksinya dibilang kaitannya dengan hal-hal yang spiritual juga begitu ya. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur yang sangat sakral. Disinilah Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit, moksa. Gunung Lawu ini konteksnya sangat sakral spiritual karena memang dipercaya itu tempat moksanya Raja Brawijaya terakhir ya. Artinya apa? Moksa itu kan seseorang yang kemudian meninggalnya hilang ya. Seluruh fisik badannya itu musnah, hilang kemana. Tapi itu katanya memang sudah dia simbolisasi di kedekatan pada Tuhan. Jadi bersatu pada Tuhan ya. Karena moksa beliau ini raja-raja turunannya akhirnya menganggap gunung itu dengan ada moksanya Brawijaya di situ ya menjadi satu tujuan spiritual juga ya. Kata orang Jawa, mungkin raja-raja Jawa akhirnya melakukan pisowanan. Pisowanan itu kunjungan, ziarah ya. Dan itu dilakukan biasanya setahun sekali. Banyak tokoh-tokoh ya nasional itu ziarahnya ke Gunung Lawu. Mungkin dalam konteks ngalap berkah ya, mohon kepada yang bawa rekso tadi untuk memberikan dukungan pada kesuksesan kehidupan di dalam masyarakat. Gunung Lawu juga memiliki arti penting bagi para pelaku spiritual. Ya, kalau Gunung Lawu sebenarnya masuk dalam Seven Summit, jadi 7 puncak tertinggi di tanah Jawa. Dan kalau melihat ke Gunung Lawu, ini juga ada kaitannya dengan hampir sama dengan di Jogja, Gunung Merapi. Jadi ada satu sumbu imajiner juga yang menghubungkan antara Gunung Lawu, Keraton Kasunanan Surakarta, dan Keraton Pantai Selatan, Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul gitu. Jadi ada hubungannya ini. Dan kalau kita melihat ke Gunung Lawu, beliau yang ada di sana adalah Gusti Kanjeng Eyang Sunan Lawu yang menjaga di sana. Karena ini pusat dari segala spiritual dan metafisika, terutama yang ada di Jawa Tengah dan bahkan di Tanah Jawa dan melebar sampai Nusantara, sehingga Gunung Lawu ini memang menjadi tujuan ataupun destinasi untuk wisata spiritual pertama dan juga untuk semedi. Seperti apakah ritual dan mitos yang ada di Gunung Lawu? Kisah apa di balik sosok macan dan burung jalak Lawu? Bagaimana situasi di pasar gaib Gunung Lawu? Simak kelanjutannya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Selain ritual malam satu suro, Gunung Lawu pun sering didatangi untuk ritual-ritual lainnya. Dari ritual meminta berkah, kesaktian, kekayaan, hingga kekuasaan. Simak selengkapnya tentang Gunung Lawu sesaat lagi.